Untuk Lai Niko Silalahi, karena Anda tidak bisa membuktikan kebenaran dari isi tweet Anda, maka patut kita duga bahwa isi cuitan sampah Anda di Twitter itu adalah hoaks yang meresahkan masyarakat satu Indonesia dan memancing keonaran di tengah publik. Jadi, demi terciptanya kedamaian, ketentraman, dan kenyamanan di Republik ini, maka untuk Lai Niko Silalahi, kita minta aparat kepolisian segera tangkap Lai Niko dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah masyarakat Kalimantan sukses jebloskan Edi Mulyadi sebagai tersangka dan menginap di Hotel Bareskrim Polri atas kasus ujaran kebencian yang keluar dari mulut sampah dan kedunguannya Edi sendiri, kini giliran Niko Silalahi yang tampil bak pahlawan kesiangan yang ingin populer atau ingin dikenal masyarakat luas dengan membela pernyataan sampah Edi Mulyadi. Lai Niko Silalahi ini membuat status di Twitternya yang bunyinya begini: saat hutan ditebang, banjir merendam rumah warga kurang lebih sebulan. Perempuan dijual ke Cina untuk dijadikan budak seks. Anak-anak pada mati tenggelam di bekas galian tambang, kalian pada diam. Tapi saat ada yang mengatakan tempat jin buang anak, kalian demo. Sebenarnya kalian siapa? Nah, menurut saya, isi tweet dari Lai Niko Silalahi ini ingin memancing amarah masyarakat Kalimantan, supaya masyarakat Kalimantan ini berbalik arah menyerang atau bahkan memusuhi pemerintah, dan bagaimana dia meyakinkan masyarakat Kalimantan kalau perjuangan Edi Mulyadi CS itu adalah perjuangan mulia demi menyelamatkan bumi Borneo dari rencana pemindahan ibu kota negara. Dan apa yang terjadi, pemirsa Kanal Timur? Isi tweet Lai Niko justru memakan Lai Niko sendiri. Bukannya membuat masyarakat marah dengan adanya isu penjualan perempuan Kalimantan untuk dijadikan budak seks ke Cina seperti yang ditweetkan oleh Lai Niko Silalahi, tapi si Lai Niko malah diserang oleh masyarakat Indonesia yang berakal sehat. Malah justru Lai Niko dituduh sebar hoaks. Banyak masyarakat mengecam isi tweetnya yang dinilai tidak mampu dibuktikan dengan fakta dan data itu, yang mana justru tweetnya itu secara tidak langsung merendahkan perempuan Kalimantan. Isi tweet Lai Niko Silalahi bukannya membuat situasi semakin meredah, malah justru membuat situasi semakin runyam. Yah, memang benar-benar apes para Bani Kadrun ini. Nah, pemirsa Kanal Timur, sudah jelas ya, jelas kalau oposisi kadrun itu doyannya sebar hoaks dan fitnah sana-sini. Hoaks yang mereka ciptakan itu sudah menjadi makan minum dan atau bahkan sudah menjadi pekerjaan sehari-hari bagi Bani Kadrun itu. Semua cara yang tidak halal mereka lakukan demi mencari perhatian masyarakat Indonesia. Namun sayangnya, akal bulus dan boroknya mereka itu sudah diketahui terlebih dahulu oleh masyarakat Indonesia yang berakal sehat ini. Sehingga kita masyarakat ini tidak mudah untuk ditipu oleh mereka. Bagi saya, Bani Kadrun seperti Niko Silalahi dan Edi Mulyadi CS itu tidak mau supaya Indonesia ini maju. Sehingga segala cara mereka lakukan supaya bangsa kita ini mundur jauh ke belakang. Untuk Lai Niko Silalahi, karena Anda tidak bisa membuktikan kebenaran dari isi tweet Anda, maka patut kita duga bahwa isi cuitan sampah Anda
di Twitter itu adalah hoaks yang meresahkan masyarakat satu Indonesia dan memancing keonaran di tengah publik. Jadi, demi terciptanya kedamaian, ketentraman, dan kenyamanan di Republik ini, maka untuk Lae Niko Silalahi, kita minta aparat kepolisian segera tangkap Lae Niko dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalian Bani Kadrun itu memang layak dan pantas tinggal di penjara, karena kalian itu benalu bagi bangsa ini. Tidak ada untungnya kalian bagi Indonesia. Dan kalau kalian enyah dari muka bumi ini pun, kami masyarakat yang berakal sehat ini sedikit pun tidak rugi. Dan jangan kalian membangun narasi sampah kalau rezim ini membungkam suara kritis kalian. Hei, apa yang dilakukan Edi Mulyadi CS dan Niko Silalahi itu bukan sikap kritis mereka kepada pemerintah, tapi itu sikap pembangkangan kepada pemerintah dan negara. Justru kalian itu yang merusak Indonesia dan memancing kerusuhan di Indonesia, bos. Tapi yang terpenting juga adalah semakin banyak masyarakat Indonesia berakal sehat, bermusuhan, atau membenci para oposisi kadrun, maka ini bertanda kalau kita masyarakat Indonesia berakal sehat ini sudah bisa menilai mana yang tulus membangun negeri ini dan mana yang hanya ingin mengejar kekuasaan semata demi kepentingan pribadi mereka. Dan bagi saya dan masyarakat Indonesia berakal sehat lainnya menilai kalau kelompok oposisi kadrun ini memang target mereka adalah mencari dan mengejar kekuasaan semata demi kepentingan mereka bersama para bohirnya dan juga pihak asing di belakang mereka yang ikut mendanai setiap aksi-aksi mereka terkait dengan penolakan ibu kota negara di Penajem, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dan yang terakhir, hanya ada satu kata, yaitu tangkap dan penjarakan Niko Silalahi, biar Indonesia kembali aman. Dan kita dijauhi dari hoaks, fitnah, dan bahayanya virus kadrun. Nah, pemirsa Kanal Timur, demikian opini saya di kesempatan kali ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Pancasila. Sama seperti kita lihat, siapa yang kritik ibu kota itu? Seluruh LSM, Najwa Shihab, Greenpeace segala macam. Lalu orang tanya, kok punya uang mereka ya bikin konsep yang bagus-bagus? Itu kan artinya itu bukan uang mereka, itu uang global. Kan nggak mungkin pemerintah Inggris menegur Presiden Jokowi, itu melanggar etika diplomatik. Maka Eropa pakai LSM untuk biayai, untuk menghajar itu. Begitu kan diplomasi yang kita mengerti itu.